Materi kuliah metode numerik terdiri dari pertama, mencari akar persamaan. Kedua, menyelesaikan persamaan aljabar linier. Ketiga, menyelesaikan persoalan optimasi atau optimalisasi. Yang keempat, curve fitting. Dan kelima, menyelesaikan persamaan diferensial. Semua materi itu akan diberikan dalam 14 kali kuliah tatap muka dalam bentuk file PPT. Pada kuliah hari ini, saya akan melanjutkan materi kuliah tentang mencari akar persamaan. Simak dan perhatikan penjelasan berikut ini. Setelah mengikuti kuliah hari ini, mahasiswa diharapkan mampu menggunakan Microsoft Excel untuk mengolah data dan grafik. Mahasiswa juga diharapkan memahami konsep menghitung akar sebuah persamaan dengan metode Newton-Raphson dan Golsik. Kemudian mahasiswa memahami algoritma metode Newton-Raphson dan Golsik. Dan yang terakhir, mahasiswa diharapkan mampu mengaplikasikan metode Newton-Raphson dan Golsik untuk menghitung akar sebuah persamaan. Metode ketiga dalam mencari akar sebuah persamaan yaitu metode Newton-Raphson. Metode ini digunakan untuk menghitung kemiringan atau slope atau gradien yang menyinggung di sebuah titik, yaitu menyinggung di titik Y atau di titik Fx. Kemudian, jika garis kemiringan atau garis slope ini diteruskan, maka akan memotong pada sumbu X di titik XI. Kita melihat pada gambar yang ada di sebelah kanan, sebagai contoh misalnya, terdapat sebuah nilai tebakan awal yaitu XI. Kemudian setelah menghitung nilai Fxi, yaitu dengan memasukkan Xi pada persamaan, selanjutnya kemiringan atau slope yang menyinggung pada Fxi harus dihitung. Garis kemiringan atau garis slope itu ditandai dengan garis berwarna merah. Sedangkan garis berwarna biru adalah garis kurva atau garis dari persamaan. Kemudian sebuah titik baru akan terbentuk dari titik potong antara garis merah dengan sumbu X. Dan kita menyebutnya sebagai titik XI plus 1. Kemudian dari titik XI plus 1 ini kita hitung kembali Fxi plus 1 dan lakukan pengulangan dengan menghitung kemiringan yang dimulai dari titik Fxi plus 1. Demikian perhitungan ini dilakukan secara terus-menerus, secara berulang, sehingga kita akan mendapatkan titik potong baru yang lama-kelamaan semakin dekat dengan titik solusi atau semakin dekat dengan akar persamaan. Lokasi titik XI plus 1 dapat dihitung dengan persamaan XI dikurangi Fxi dibagi dengan Fxi aksen. Dengan metode ini, kita diharuskan menghitung turunan pertama dari persamaan yang diketahui. Turunan pertama itu ditandai dengan simbol Fxi aksen. Mari kita lihat sebuah contoh, sebuah persamaan Fx sama dengan X kuadrat dikurangi 5. Secara langsung, kita bisa menentukan solusi dari persamaan ini,
yaitu tidak lain adalah X kuadrat sama dengan akar 5. Dengan metode numerik, yaitu dengan metode Newton-Raphson, kita akan menghitung dengan algoritma atau dengan langkah-langkah seperti yang sudah saya jelaskan pada slide sebelumnya. Ingat bahwa dalam metode Newton-Raphson dibutuhkan turunan pertama dari persamaan yang diketahui. Jika persamaannya X kuadrat dikurangi 5, maka turunan pertamanya adalah fx aksen sama dengan 2x. Turunan pertama dan persamaan ini akan dibutuhkan untuk menghitung xi plus 1. Sekarang kita lihat pada tabel, ada 5 kolom di dalamnya. Dengan kolom pertama adalah kolom I, kemudian kolom kedua dan seterusnya, xi, fxi, fxi aksen, dan xi plus 1. Pada I sama dengan 0, xi atau tebakan awal adalah 4. Kemudian kita menghitung fxi. Masukkan angka 4 tadi ke dalam persamaan yang diketahui, menghasilkan fxi sama dengan 11. Kemudian berikutnya menghitung fx aksen dengan memasukkan nilai 4 ke dalam turunan pertama. Yang terakhir adalah menghitung xi plus 1 dengan memasukkan xi, fxi, dan fxi aksen. Sehingga kita akan mendapatkan nilai xi plus 1 sebesar 2,625. Pada I sama dengan 1 atau pada step berikutnya, kita akan mengambil nilai xi dari nilai xi plus 1 di step sebelumnya. Kemudian, lakukan perhitungan yang sama untuk mencari fxi, fxi aksen, dan xi plus 1 yang baru. Perhitungan ini diteruskan hingga akhirnya mencapai nilai yang konvergen. Jawaban atau akar persamaan yaitu nilai yang ada pada xi plus 1. Kita lihat pada kolom xi plus 1, nilainya konvergen atau tidak berubah dari mulai langkah keempat atau I sama dengan 3. Metode terakhir untuk mencari solusi sebuah persamaan yaitu dengan menggunakan fitur yang ada di dalam Microsoft Excel. Jika kalian membuka aplikasi Microsoft Excel, maka kalian bisa melihat pada menu data, kemudian di dalamnya terdapat what if analysis dan goal seek. Jadi untuk mencari solusi dari sebuah akar persamaan di dalam Excel, kita akan menggunakan fitur goal seek. Perhatikan sebuah contoh yang ada di gambar sebelah kanan. Kita akan latihan bagaimana menggunakan goal seek untuk mencari solusi sebuah persamaan. Sebuah persamaan diketahui fx sama dengan x kuadrat dikurangi 5. Pada sel tertentu, kita tuliskan x sama dengan. Kemudian di bawahnya fx sama dengan. Kemudian di sampingnya, kita tuliskan angka yang ingin kita olah. Misalnya, di samping x sama dengan, kita tuliskan 4. Kemudian di samping fx sama dengan, kita tuliskan formulasi sama dengan x pangkat 2 dikurangi 5.
Saya harap kalian sudah tahu bagaimana cara mengetikkan sebuah formulasi pada sel di dalam Microsoft Excel. Jadi saya ulangi, jika diketahui sebuah persamaan X kuadrat dikurangi 5, maka di dalam sel kita harus mengetikkan sama dengan X pangkat 2 dikurangi 5. Selanjutnya, kita akan melihat hasil yang ada di samping kanan fx sama dengan, yaitu terlihat angka 11. Jadi, jika kita memasukkan nilai x sama dengan 4 ke dalam persamaan x kuadrat dikurangi 5, maka x yang diperoleh adalah 11. Maksud saya, fx yang diperoleh adalah 11. Kemudian kita menginginkan nilai fx sama dengan 0, sehingga kita harus menentukan berapa seharusnya nilai x. Cara yang paling mudah adalah dengan mengganti-ganti nilai yang ada di samping x sama dengan. Kita coba ganti nilai 4 dengan angka lain, maka nilai fx akan berubah. Lakukan secara berulang hingga nilai fx yang didapat sama dengan 0. Setelah membuka fitur Goalseek, maka akan muncul jendela seperti yang ada pada gambar di samping kanan. Pada jendela Goalseek akan muncul 3 keterangan, yaitu set cell, to value, die by changing cell. Kita isi set cell dengan nilai yang ada pada fx. Kemudian to value kita isi dengan 0, karena kita menginginkan nilai fx sama dengan 0. Kemudian by changing cell diisi dengan nilai x, karena nilai x itu ingin dicari berapa nilainya agar nilai fx sama dengan 0. Kemudian dilanjutkan dengan menekan tombol OK. Maka Goalseek akan menghitung berapa nilai x untuk mendapatkan nilai fx sama dengan 0. Dari kuliah hari ini, soal latihan yang harus dikerjakan adalah sebagai berikut. Soal ke-1, gunakan metode Newton-Raphson dan Goalseek untuk menyelesaikan sebuah persamaan fx sama dengan x kuadrat dikurangi 5. Selanjutnya, soal kedua, hitunglah tinggi bagian bola yang disimbolkan dengan H yang muncul di permukaan air jika bola memiliki jari-jari R sama dengan 1 meter, masa jenis bola 200 kg per meter kubik, dan berat jenis air 9.810 Newton per meter kubik. Untuk menjawab soal kedua, kita mulai dengan menyusun persamaan matematika dari soal yang ada. Volume bola atau volume benda yang muncul ke permukaan air dinyatakan dengan variabel VBA. Kemudian volume bola dirumuskan dengan variabel V bola. Dari variabel-variabel yang diketahui, variabel V bola dihitung dan menghasilkan 4,187 meter kubik. Selanjutnya, volume bola tercelup atau V celup adalah V bola dikurangi VBA. Dan diperoleh sebuah persamaan 4,187 dikurangi 3,14 H kuadrat ditambah 1,047 H pangkat 3. Apabila gaya angkat sama dengan berat air yang dipindahkan oleh bagian bola tercelup, maka V celup sama dengan 0,2 kali V bola.
atau sama dengan 0,8374 meter pangkat 3. Nilai dari persamaan 5 jika disubstitusikan ke dalam persamaan 4 akan menjadi persamaan 6 sebagai berikut. 1,047H pangkat 3 dikurangi 3,14H kuadrat ditambah 3,3496 sama dengan 0. Untuk menjawab soal kedua, kita mulai dengan menyusun persamaan matematika dari soal yang ada. Volume benda yang muncul ke permukaan air dinyatakan dengan variabel VBA. Kemudian volume bola dirumuskan dengan variabel V bola. Dari variabel-variabel yang diketahui, variabel V bola dihitung dan menghasilkan 4,187 meter kubik. Selanjutnya, volume bola tercelup atau V celup adalah V bola dikurangi VBA dan diperoleh sebuah persamaan 4,187 dikurangi 3,14H kuadrat ditambah 1,047H pangkat 3. Apabila gaya angkat sama dengan berat air yang dipindahkan oleh bagian bola tercelup, maka V celup sama dengan 0,2 kali V bola, atau sama dengan 0,8374 meter kubik. Nilai dari persamaan 5 yang ada di slide ini, jika disubstitusikan ke dalam persamaan 4, akan menjadi persamaan 6 sebagai berikut. 1,047H pangkat 3 dikurangi 3,14H kuadrat ditambah 3,3496 sama dengan 0. Setelah mendapatkan bentuk persamaan yang disebutkan pada slide sebelumnya, kita mulai mencari akar persamaan dari persamaan yang diketahui tadi. Pada perhitungan pertama, menerapkan metode bisection dengan tebakan awal H1 sama dengan 2 dan H2 sama dengan 3. Iterasi perhitungannya diperlihatkan pada tabel di sebelah kiri. Nilai tebakan awal H1 dan H2 saya tandai dengan angka berwarna merah. Sedangkan angka-angka berwarna hitam adalah angka-angka yang diperoleh dari perhitungan. Perhatikan angka-angka di bawah kolom H3 merupakan nilai tengah dari H1 dan H2. Kemudian angka-angka di bawah kolom Y1, Y2, dan Y3 adalah hasil perhitungan dengan memasukkan nilai H1, H2, dan H3 ke dalam persamaan yang diketahui. Pada langkah ke-1, perkalian Y1 dan Y3 menghasilkan nilai negatif, yang artinya akar persamaan akan berada di antara nilai H1 dan H3. Pada perhitungan di langkah 2, nilai H1 adalah nilai H1 dari langkah 1 dan nilai H2 adalah nilai H3 dari langkah 1. Perhitungan seperti itu dilanjutkan ke langkah-langkah berikutnya, hingga akhirnya nilai H1, H2, dan H3 sama, dan nilai Y1, Y2, dan Y3 mendekati 0. Nilai H yang sama itulah jawaban atau akar dari persamaan yang diketahui. Sekarang perhatikan perhitungan yang ada di tabel sebelah kanan. Menggunakan nilai tebakan H1 dan H2 berbeda. Pada langkah ke-1, nilai H1 ditentukan 1,
dan nilai H2 ditentukan sama dengan 2. Nilai H3 adalah nilai tengah dari H1 dan H2 atau rata-rata dari H1 dan H2. Perhatikan perkalian Y1 dan Y3 bernilai negatif, yang artinya akar persamaan yang dicari ada di antara H1 dan H3. Kemudian perhitungan di langkah 2, perkalian Y2 dan Y3 yang bernilai negatif, sehingga akar persamaan ada di antara H2 dan H3. Pada akhir iterasi, akar persamaan ditandai dengan nilai H1, H2, dan H3 yang sama. Atau bisa juga dilihat dari nilai Y1, Y2, dan Y3 yang nilainya mendekati 0. Solusi akar persamaan yang diperoleh dari perhitungan tabel kiri adalah konvergen di titik H3 sama dengan 2,4781 pada langkah ke-15. Apabila dihitung dengan tebakan awal H1 sama dengan 1 dan H2 sama dengan 2, seperti yang ada di perhitungan tabel kanan, maka perhitungan memberikan hasil konvergen pada H sama dengan 1,4262 di langkah ke-15. Jika melihat kasus itu, di dalam soal ini disebutkan bahwa jari-jari bola yang diketahui yaitu 1 meter atau berdiameter 2 meter. Dengan ukuran bola itu, tinggi bagian bola yang muncul di permukaan air tidak mungkin lebih dari 2 meter. Dengan demikian, tinggi H yang lebih masuk akal adalah 1,4262 meter. Perhitungan kedua menggunakan metode false position yang dapat dijelaskan sebagai berikut. Perhatikan perhitungan disusun dalam tabel sebelah kiri dan sebelah kanan. Pada tabel kiri, nilai H1 dijaga konstan, sedangkan pada tabel kanan, nilai H2 yang dijaga konstan. Angka tebakan H1 yaitu 1, dan H2 sama dengan 2. Pada perhitungan yang ada di tabel kiri, terlihat perhitungan mencapai konvergen saat tebakan H1 dibuat tetap dan nilai H2 yang diubah-ubah lama-kelamaan mencapai konvergen. Akar persamaan yang didapat adalah 1,4262. Perhatikan juga nilai di bawah kolom Y1 dikali Y2 selalu bernilai negatif, yang menandakan bahwa solusi akar persamaan berada di antara H1 dan H2. Pada tabel kanan, perhitungan berulang cenderung mencapai konvergen jika nilai H2 dibuat tetap. Perbedaannya dengan tabel kiri yang mempertahankan nilai H1 tetap adalah pada tabel kanan ini membutuhkan jumlah perhitungan lebih banyak. Pada langkah ke-17 saja, perhitungan masih belum mencapai konvergen sempurna. Jika perhitungan diteruskan dengan langkah lebih banyak, maka ada kemungkinan akan mencapai konvergen sempurna. Silakan dicoba untuk membuktikan hal itu. Kecenderungan mencapai akar persamaan 1,4262 akan terwujud jika jumlah langkah perhitungan ditambah. Metode berikutnya untuk memperoleh akar persamaan yaitu metode Newton-Raphson. Perhitungan disusun seperti pada tabel yang ada di slide ini. Sebagai nilai tebakan awal, H adalah 1. Kemudian menghitung FHI dan FHI aksen. Dan akhirnya HI plus 1. Pada step 1,
HI plus 1 didapat 1,40032. Pada step 2, nilai HI adalah nilai HI plus 1 yang diambil dari step 1. Kemudian hitung kembali HI plus 1 baru. Demikian seterusnya, perhitungan itu dilanjutkan hingga nilai HI plus 1 mencapai konvergen. Setelah mencoba menggunakan metode perhitungan akar persamaan yang telah dijelaskan pada kuliah ini dan sebelumnya, coba juga goal-seek untuk mencari akar persamaannya. Kemudian, kamu bandingkan hasilnya. Sebagai tugas yang harus dikerjakan di rumah, perhatikan 2 soal yang ada di slide ini. Soal pertama, coba gunakan metode Newton-Raphson untuk menyelesaikan 2 persamaan. Fx sama dengan x pangkat 3 dikurangi x dikurangi 100. Dan Fx sama dengan x pangkat 6 dikurangi x dikurangi 1. Kemudian untuk soal kedua, diketahui persamaan Colebrook dan hitunglah koefisien gesek yang disimbolkan dengan huruf F kecil. Jika diketahui E sama dengan 0,046 mm, diameter pipa D sama dengan 50 mm, dan bilangan Reynolds sama dengan 500.000. Silakan gunakan berbagai metode untuk menyelesaikan soal ini dan bandingkan hasilnya.